Nih guys, dari Juventus, rindu Oshiko yang pertama kali di JKT48. Oshi pertama. Wah, penasaran nih gue. Ketika gue buka video yang diberikan linknya tadi, judulnya ternyata turun. Nah, Tensino Shippo Sindigula X WD. Cigul nih, anak lama nih berarti nih. Tapi JKT48 featuring Saka dalam kurung live. Nah, ini gue nggak pernah tahu nih. Saya tidak pernah tahu. Mari kita tonton saja. Weh, beneran. Oh, mereka sempat satu panggung bersama. Tar lo. Sorry sebelum mulai lebih jauh, ini menarik sekali bagaimana mereka memulai lagu dengan humming menyamakan nada. Sol, do, mi, sol, do, mi. Mantap. Oke, babe Saka maksudnya. Itu Cigul guys. Ini Sindigula ini. Beneran, bukan kaleng-kaleng. Lengkap sekali. Ini di mana? Di ketutupan Cigul nih. Anniversary JKT48. Ih, gemas. Wah, gila. Main di aslinya nih. Makanya Cigul nyanyinya juga nyaman. Tahun 2017 Heavy Solotation. Berarti tadi tulisannya Surakarta berarti itu ya. Solo kan? Wah, gila. Ini hitungannya cover bukan? Hitungannya cover bukan ya? Kalau kayak gini hitungannya, ini kan Cigul kan mantan member. Ini berarti kan kayak original pembawanya gitu loh, singer originalnya nih Cigul nih. Tapi di sini dia bareng Saka yang adalah pengcover. Jadi ini cover bukan ya? Gila, dibalut dengan nuansa keroncong. Menggemaskan sekali jadinya. Asik diberhentiin gitu musiknya. Boleh nih aransemennya nih. Sama-sama yang tahu ya. Cinta bagaikan, suruh nyanyi. Malaikat yang pelin-pelan gerak kesana sini, susah ku tangkap. Oi tak akan bisa atasi pada. Ini pianikanya ditenteng aja, kagak dimainin ya bang nih. Abang lagi. Beh, mainin beh pianika beh. Munculnya pelangi. Wah, seru ya jadinya. Nyaman gitu loh, kayak bassnya juga, bass lainnya enak didengar. Kentrungannya juga teduh kayak payung. Asik asik. Cigul ceritanya ngelihat lirik ya. Udah lupa, mungkin dia sudah lupa, sudah terlalu lama tidak membawakan lagu ini kali ya. Lagian lagu JKT itu liriknya susah tau, susah dihafal. Wih, ngulang referen. Sedikit argumen dari saya nih guys. Lagu JKT itu liriknya susah dihafal. Ini terbukti dari kata-kata nyokap gua waktu
kami mengcover lagu Anata Ite Kureta Kara tuh. Padahal nanti deh kita lagi menikmati ini kenapa jadi ngobrolin itu. Asik. Tuh penonton rame gue denger tuh. Ya, mau dibawa kemana nih? Endingnya gimana nih? Wih, gitu. Seru, keren, menyenangkan sekali. Ih, parah. Gue baru tahu ada acara itu, ada bintang tamunya itu dan itu, keren sekali. Melanjutkan dari topik gue tadi, bahkan seorang Cindy Gula yang notabene adalah member Gen 1 JKT dan terhitung sebenarnya agak lumayan sering ya dia memakan setlist Pajama Drive, apalagi unit song Tensino Shippo gitu. Tahu lah dia kan hatam lah. Cuman ternyata waktu yang telah berlalu membuat dia mungkin lupa, sehingga ketika membawakan lagu itu lagi dia butuh melihat lirik. Tapi kemudian setelah dipikir lagi, memang lagu-lagu JKT48 itu liriknya susah-susah teman-teman. Hal itu dikatakan sendiri oleh nyokap gua waktu kami meng-cover lagu Anata Ite Kureta Kara waktu itu tuh, yang bareng bokap juga. Gua udah memilih salah satu lagu JKT yang menurut gue lirik gampang. Anata Ite itu karena kau ada untuk diriku itu menurut gua, padahal nyokap juga cuma gua kasih jatah nih dari verse sampai ref udah gitu. Itu pun nyokap masih ngeluh, wah susah, kata-katanya susah dihafal gitu, penggalannya juga susah katanya. Ya mungkin karena nyokap gue selama ini dengerinnya kayak lagu-lagu Krisdayanti gitu kan, yang mungkin lebih gampang untuk pemenggalan kata dan penyanyiannya gitu. Ketika disuruh bawain lagu JKT susah. Tidak terkecuali Tensino Shippo barusan, memang liriknya kalau kita bandingkan dengan lagu-lagu Indonesia ya tentu patahan-patahannya sangat jauh lebih menantang nih lagu-lagu 48 ini. Gitu. Jadi maka di sini gue ngelihatnya jadi dua hal gitu. Yang pertama sebagai orang yang sok-sok kritis, ini gue ngeliatnya Cigul di atas panggung nyanyi satu lagu yang adalah lagu dia banget nih, Tensino Shippo, tapi masih pakai teks, masih gue nggak tahu sih HP itu dia emang ada di genggamannya untuk ngeliat teks atau emang lagi ngeliat notif-notif yang bermunculan di sosmednya dia aja gitu. Asumsi gue kan berarti karena dia lagi nyanyi mungkin dia baca lirik gitu. Asumsi mah bebas. Dan di sini gue ngeliatnya sebagai seorang yang mencoba profesional sih gitu. Apaan sih lu kalau lu lagi nyanyi, masa lu sambil lihat teks, kecuali kalau sifatnya adalah lu nyanyi secara reguler dan lu harus bawain 20 lagu sampai 30 lagu yang berbeda-beda setiap minggunya, masih wajar kalau lu bawa contekan lirik. Tapi ketika lu cuma acaranya sifatnya tribute begini dan lu cuma nyanyi satu lagu misalnya, masa gitu aja ngeliat lirik sih gitu. But then again, tapi kemudian gue mencoba berpikir dari sisi sebaliknya. Ya memang lagu JKT rata-rata susah dihafal gitu. Bahkan untuk seorang ex-member sekalipun. Kalau menurut teman-teman semua gimana deh? Menurut teman-teman semua, Cigul lucu gak? Boleh tulis di kolom komen guys. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.